Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini kita akan belajar tentang analisis supernode. Analisis node mudah kita lakukan apabila pencatu pada sebuah rangkaian ini adalah sumber arus semuanya. Apabila terdapat sumber tegangan, maka kita dapat memperlakukan sumber tegangan ini sebagai sebuah node atau yang disebut dengan supernode. Langkah-langkah untuk melakukan analisis supernode, pertama kita identifikasi jumlah node yang ada pada sebuah rangkaian. Node itu adalah titik percabangan antara dua atau lebih komponen. Di sini titik percabangannya atau node-nya terdapat di sini, di sini, dan seluruh di sini. Ini adalah node-nya, kita tempatkan di sini titiknya. Kemudian kita beri nama atau tandai node tegangan dan node referensinya. Kita beri nama di sini V1, V2, V3, dan untuk node referensinya kita beri nama VG. Nah, node referensi atau ground ini nilainya adalah 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita identifikasi supernode. Untuk supernode-nya sendiri adalah ini, sumber tegangan. Ini adalah supernode. Kemudian kita tentukan perbedaan tegangan antara node dan sumber tegangan bebasnya. Kita tahu bahwa arus itu mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Di sini terdapat tanda plus dan minus. Yang tanda plusnya itu artinya potensialnya lebih tinggi dan tanda minusnya adalah potensialnya lebih rendah. Kita dapat tuliskan percamaannya seperti ini, V2 dikurangi V3 sama dengan 5 volt. Di sini adalah 5 volt. Maka kita mendapatkan persamaan yang pertama. Kemudian kita aplikasikan hukum arus Kirchhoff pada supernode dan node lainnya. Di sini kita pertama analisis pada supernode. Di sini terdapat arus yang masuk ke supernode. Ingat bahwa supernode itu kita anggap sebagai sebuah node. Di sini masuk ke sini, kita beri nama I1. Yang keluar dari sini adalah I2, yang keluar di sini adalah I3, yang keluar di sini adalah I4. Bunyi dari hukum arus Kirchhoff adalah seperti ini. Jumlah arus yang keluar pada sebuah node sama dengan jumlah arus yang masuk pada sebuah node. Di sini arus yang keluarnya adalah I2, I3, dan I4. Kita tuliskan I2 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan untuk arus yang masuknya itu I1. Kemudian kita terapkan hukum Ohm. Hukum Ohm itu bunyinya seperti ini. Arus sama dengan tegangan dibagi resistansi. Untuk I2 kita analisis. Tegangannya adalah V2. Kemudian karena arus itu mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah, maka V2 ke V ground. Kurangi VG per resistansinya adalah 2 ohm. Kemudian ditambah untuk I3-nya adalah V3 dikurangi V ground sama dengan di per 2 ohm. Kemudian tambah untuk I4-nya V3 dia mengalir ke tegangan ground. V3 kurangi tegangan ground per 2 ohm.
sama dengan untuk I1-nya di sini terdapat sumber arus 3. Kita tuliskan saja 3 ampere seperti ini. Kita turunkan V2, V-ground-nya adalah 0 per 2 ditambah V3 kurangi 0 per 2 ditambah V3 kurangi 0 per 2 sama dengan 3. V2 per 2 ditambah V3 per 2 ditambah V3 per 2 sama dengan 3. Kemudian kita coba sederhanakan. Kita kalikan dengan KPK dari pecahan ini. Dari 2 adalah kita kali 2. Maka kita akan mendapatkan nilai V2 ditambah V3 ditambah V3 sama dengan 6. Maka kita akan mendapatkan persamaan yang kedua, yaitu V2 di sini. V3 ditambah V3 sama dengan 2V3 sama dengan 6. Kita mendapatkan persamaan yang kedua. Kemudian kita analisis node yang tersisa, yaitu node V1. Di sini terdapat sumber arus, dia mengalir masuk ke V1, kita beri nama I1, dan dia mengalir keluar dari node V1, kita beri nama I2. Sama seperti sebelumnya, kita terapkan hukum arus Kirchhoff. Yang bunyinya adalah seperti ini, jumlah arus yang keluar daripada sebuah node sama dengan jumlah arus yang masuk pada sebuah node. Di sini arus yang keluarnya adalah I2 sama dengan arus yang masuknya adalah I1. Kemudian di sini kita terapkan hukum Ohm sama seperti sebelumnya, yaitu bunyinya adalah arus sama dengan tegangan dibagi resistansi, di mana tegangannya itu adalah potensial yang lebih tinggi dikurangi potensial yang lebih rendah. Untuk I2, potensial yang lebih tingginya adalah V1, karena arus itu mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. V1 dikurangi V2 per resistansinya 2 ohm sama dengan untuk I1-nya sudah diketahui, yaitu 3 ampere. Kemudian kita coba sederhanakan dengan mengalikan dengan 2 supaya bilangan ini tidak menjadi pecahan lagi. 2V1 dikurangi 2V2 dibagi 2 sama dengan V1 dikurangi V2 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Maka kita mendapatkan persamaan yang ketiga. Baik, setelah kita melakukan perhitungan pada tiap-tiap node, kita telah mendapatkan 3 buah persamaan. Yang pertama adalah V2 min V3 sama dengan 5. Untuk persamaan yang kedua adalah V2 ditambah 2V3 sama dengan 6. Dan persamaan yang ketiga adalah V1 dikurangi V2 sama dengan 6. Atau kita bisa tulis persamaan ini seperti berikut ini. Untuk persamaan 1 adalah 0V1 ditambah V2 min V3 sama dengan 5. Untuk persamaan yang kedua adalah 0V1 ditambah V2 ditambah 2V3 sama dengan 6. Untuk persamaan yang ketiga adalah V1
dikurangi V2 ditambah 0 V3 sama dengan 6. Nah, terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan-persamaan ini, yaitu metode eliminasi, metode Cramer, atau menggunakan software seperti MATLAB. Nah, pada tutorial kali ini kita akan mencoba menggunakan metode eliminasi untuk 3 buah persamaan. Pertama kita lakukan metode eliminasi pada persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tulis kembali 0 V1 ditambah V2 dikurangi V3 sama dengan 5. Untuk persamaan 2-nya adalah 0 V1 ditambah V2 ditambah 2 V3 sama dengan 6. Kemudian di sini kita coba hilangkan salah satu variabel. Di sini saya akan mencoba menghilangkan variabel V2. Untuk melakukannya kita lihat tandanya. Apabila tandanya sama, maka kita kurangi. Misalnya plus plus, maka kita kurangi. Jika tandanya berbeda, misalnya plus V2 dan min V2, maka kita tambahkan. Di sini karena tandanya plus, maka kita kurangi. 0 V1 kurangi V1, 0, hilang, tetap. Kemudian plus V2 dikurangi V2, hilang. Kemudian min V3 dikurangi plus 2 V3, maka nilainya adalah min 3 V3 sama dengan 5 kurangi 6 sama dengan min 1. Maka untuk V3 adalah min 1 per min 3. Hasilnya adalah 0,333 volt. Maka kita mendapatkan tegangan pada node V3 adalah 0,333 volt. Kemudian kita terapkan hal yang sama pada persamaan 2 dan 3. Kita tuliskan lagi 0 V1 plus V2 plus 2 V3 untuk persamaan yang kedua sama dengan 6. Kemudian persamaan ketiganya adalah V1 dikurangi V2 ditambah 0 V3 sama dengan 6. Kita lakukan hal yang sama. Di sini kita hilangkan V2-nya karena tandanya berbeda, yaitu plus V2 dan min V2, maka kita tambahkan 0 V1 ditambah V1 adalah V1 plus V2 ditambah min V2 hilang, kemudian 2 V3 ditambah 0 V3 sama dengan plus 2 V3 sama dengan 6 tambah 6 sama dengan 12. Maka kita dapatkan persamaan yang yang kelima. Kemudian kita coba substitusikan, masukkan si nilai yang kita dapat, yaitu V3 sama dengan 0,3333 pada persamaan yang kita dapatkan di sini. Kita tuliskan kembali di sini V1 ditambah 2 V3 sama dengan 12. V1-nya belum diketahui, kita tuliskan lagi 2. Untuk V3-nya diketahui 0,333. 0,333 sama dengan 12. V1 ditambah 2 kali 0,333 sama dengan 0,66 sama dengan 12. Kemudian kita pindah ruaskan si plus 0,666 ini ke arah kanan. Sedangkan V1-nya tetap di kiri. Maka karena pindah ruas, tandanya berubah jadi minus 0,666. Maka V1-nya adalah 11,334 volt. Kemudian kita sudah mendapatkan V1 dan V3. Kita coba mendapatkan tegangan pada V2.
Di sini kita coba terapkan pada persamaan yang pertama. Kita tuliskan V2 dikurangi V3 sama dengan 5. V2-nya sudah belum diketahui. V2 dikurangi V3-nya adalah 0,333. 0,333 sama dengan 5. Maka V2-nya adalah 5 ditambah 0,333. Maka tegangan pada V2 kita ketahui adalah 5,333 volt. Sekian pada video tutorial kali ini. Terima kasih.